Halo guys, para mahasiswa semua. Jumpa lagi dengan Rinaldi Munir di dalam kuliah kriptografi. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu paradigma kriptografi yang sangat berbeda dengan kriptografi yang sudah kita bahas sebelum ini, yaitu kriptografi visual. Kriptografi visual merupakan pengembangan dari pembagian data rahasia atau secret sharing scheme yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu bagaimana membagi secret seperti PIN, password, dan sebagainya menjadi sejumlah share. Maka pada kriptografi visual yang akan dibagi di sini adalah berupa gambar. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saya mulai dengan sebuah cerita rekaan sebagai berikut. Ada seorang kepala perompak. Perompak adalah gerombolan perampok yang beroperasi di lautan. Dia mempunyai sebuah gambar peta rahasia yang berisi petunjuk harta karun, seperti ini. Dia ingin membagi gambar peta ini kepada 6 orang anak buahnya. Namun, dia mensyaratkan bahwa untuk merekonstruksi gambar peta itu dibutuhkan sedikitnya 3 bagian gambar. Bagaimana cara pembagian ini dilakukan? Solusi untuk persoalan ini adalah dengan menggunakan visual kriptografi atau kriptografi visual. Apa yang dimaksud dengan visual? Visual adalah apapun yang dapat dipersepsi oleh indera penglihatan. Informasi visual bisa berupa teks, gambar, video, animasi, objek 3D, dan sebagainya. Seperti ini ada contoh informasi visual berupa teks. Ini informasi visual berupa gambar atau image. Ini informasi visual berupa video. Atau informasi visual berupa animasi kartun seperti ini. Dan informasi visual berupa objek 3D. Semua informasi visual seperti ini dapat dipersepsi ya dengan menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Apa yang dimaksud dengan visual kriptografi? Visual kriptografi atau saya terjemahkan menjadi kriptografi visual adalah sebuah teknik kriptografi yang mengenkripsi informasi visual dengan suatu cara sedemikian sehingga dekripsi cukup dilakukan dengan mempersepsi informasi menggunakan indera penglihatan saja. Maksudnya, untuk melakukan dekripsi tidak dibutuhkan suatu komputasi, tetapi dengan menggunakan mempersepsi informasi ya dengan menggunakan indera penglihatan. Ini akan dijelaskan pada contoh-contoh sesudah ini. Konsep kriptografi visual diperkenalkan oleh Moni Naor dan Adi Shamir di dalam makalah mereka yang berjudul Visual Cryptography yang dimuat di dalam jurnal Eurocrypt tahun 1994. Adi Shamir ini juga yang mengembangkan metode untuk membagi secret atau data rahasia menjadi sejumlah share. Lihat kembali video sebelumnya tentang skema pembagian data rahasia atau secret sharing scheme. Di dalam kriptografi visual, enkripsi dilakukan dengan membagi gambar menjadi sejumlah bagian yang disebut dengan share. Setiap share terlihat seperti citra acak yang tak bermakna, sehingga disebut juga dengan shadow. Seperti pada contoh ini, ini adalah 2 buah share yang berupa citra acak atau shadow. Untuk melakukan dekripsi tidak dibutuhkan suatu komputasi, tetapi dekripsi dilakukan dengan cara menumpuk sejumlah share sehingga informasi yang dihasilkannya dapat dipersepsi secara visual. Ya. Seperti pada contoh ini, dua buah share ini ditumpuk, maka kita dapat melihat informasi yaitu huruf A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah plain image, yaitu sebuah gambar berupa icon smiling face atau wajah tersenyum. Gambar citra biner ini dienkripsi menjadi 2 buah share, yaitu share 1 dan share 2. Perhatikan bahwa setiap share ini tampak seperti citra acak yang tak bermakna atau random image. Untuk melakukan dekripsi, kita menumpuk kedua buah share ini satu sama lain. Perhatikan ya. Nah, hasil penumpukannya adalah berupa gambar smiling face yang memang tidak persis sama seperti gambar semula, namun gambar ini masih bisa dipersepsi oleh indera penglihatan. Ya.
Nah, ini yang lebih besarnya, hasil dekripsinya. Nah, ini beberapa contoh lainnya. Ini plain image-nya. Kemudian dienkripsi menjadi dua buah share, yaitu share 1 dan share 2. Dan hasil dekripsinya dengan cara menumpuk share 1 dan share 2 ini menghasilkan ya gambar berupa gambar kapal ini ya yang memang mengandung noise ya, yaitu bintik-bintik seperti ini. Namun kita masih dapat mempersepsi citra kapal ini. Untuk alasan keamanan, maka di dalam kriptografi visual, pembagian gambar menjadi sejumlah share dilakukan oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dinamakan dealer. Sedangkan pihak yang menerima setiap share dinamakan partisipan. Dekripsi dilakukan oleh partisipan dengan cara menumpuk share yang mereka miliki. Nah, misalnya dengan cara setiap share dicetak pada plastik transparan, kemudian plastik-plastik tersebut ditumpuk ya satu sama lain, sehingga informasi yang dihasilkan dari penumpukan itu dapat dipersepsi oleh indera penglihatan. Skenario penggunaan kriptografi visual digambarkan sebagai berikut. Misalkan Alice dan Bob sudah memiliki share mereka masing-masing. Share tersebut mereka peroleh dari dealer yang melakukan enkripsi gambar menjadi sejumlah share. Nah, agar Alice dapat melakukan dekripsi terhadap pesan informasi visual tersebut, maka Bob mengirim share-nya kepada Alice melalui faksimile. Nah, Alice yang memiliki share-nya ini dapat dianggap sebagai kunci. Kemudian Alice menumpuk share yang dia miliki dengan share yang dia peroleh dari Bob dan membaca informasi visual yang dihasilkan dari penumpukan itu, yaitu berupa pesan hello. Jadi di sini tidak dibutuhkan komputer untuk melakukan dekripsi. Enkripsi dan dekripsi pada kriptografi konvensional berbeda dengan enkripsi dan dekripsi pada kriptografi visual. Pada kriptografi konvensional, yang disebut juga dengan kriptografi tradisional, algoritma enkripsi dapat kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah algoritma enkripsi simetri, seperti algoritma DES, AAS, RC4, Blowfish, dan sebagainya. Kemudian algoritma enkripsi near simetri atau kunci publik, ya, seperti algoritma RSA, Elgamal, SSC, dan sebagainya. Proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi konvensional ini membutuhkan komputasi yang tinggi, seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Dan enkripsi-dekripsi memerlukan suatu kunci. Sebaliknya, pada kriptografi visual, komputasinya ini rendah, sebab dekripsi dilakukan tanpa komputasi, seperti yang sudah diperagakan sebelumnya, yaitu dengan cara menumpuk sejumlah share. Sehingga dekripsi ini ya dilakukan dengan cepat, ya, sehingga disebut juga dengan fast decoding. Kemudian, pada enkripsi dan dekripsi tidak membutuhkan kunci, ya, sebab share itu sendiri sudah berlaku sebagai kunci. Jadi pada kriptografi konvensional atau tradisional, plain text dan enkripsi dengan menggunakan kunci menghasilkan ciphertext, ya, seperti ini. Ini adalah plain text, ini ciphertext-nya. Kemudian dengan menggunakan kunci yang sama, ya, ini ciphertext-nya didekripsi menjadi plain text semula. Tetapi pada kriptografi visual, gambar atau plain image ini dienkripsi menjadi sejumlah share, seperti pada contoh ini. Ya. Gambar ini dibagi menjadi sejumlah share. Dan untuk melakukan dekripsi, share-share ini kemudian ditumpuk. Sehingga hasil penumpukan ini memberikan informasi yang dapat dipersepsi secara visual. Sebelum kita membahas bagaimana melakukan enkripsi gambar menjadi sejumlah share pada kriptografi visual, terlebih dahulu kita harus memahami konsep citra digital. Suatu citra digital disusun oleh sejumlah pixel atau picture element. Jadi suatu citra yang memiliki resolusi 1200 kali 1500, artinya lebarnya 1200, panjangnya 1500, berarti memiliki sejumlah 1200 kali 1500 pixel atau 1.800.000 pixel. Seperti contoh pada citra Taj Mahal ini, citra digital ini disusun oleh sejumlah pixel-pixel. Setiap pixel panjangnya n bit. Pada citra biner, panjang pixel adalah 1 bit. Jadi, 1 bit ini menyatakan bit 0 dan bit 1. Pada citra grayscale, 1 pixel panjangnya 8 bit. Sedangkan pada citra true color, 1 pixel panjangnya 24 bit. Misalnya pada citra Lena ini, jika dinyatakan dalam citra biner,
maka setiap pikselnya ini direpresentasikan dengan panjang 1 bit, yaitu 1 atau 0. 1 menyatakan hitam, 0 menyatakan putih, atau sebaliknya. Sedangkan pada citra grayscale, ini 1 piksel 8 bit, yang nilai-nilainya menyatakan nilai desimal 0 sampai 255. Sedangkan pada citra true color, ini 1 piksel 24 bit. Untuk citra berwarna, ia disusun oleh 3 komponen, yaitu komponen red, green, dan blue, atau RGB. Misalnya pada citra lena ini disusun oleh komponen lena yang red, komponen lena yang green, dan komponen lena yang blue. Kombinasi dari 3 komponen warna ini akan menghasilkan warna yang kita persepsikan, seperti pada gambar ini. Setiap piksel pada citra berwarna ini panjangnya 24 bit, ya. Artinya disusun oleh 8 bit untuk komponen red, 8 bit untuk komponen green, dan 8 bit untuk komponen blue. Kriptografi visual dapat dilakukan baik pada citra biner, pada citra grayscale, maupun pada citra berwarna. Kita tinjau terlebih dahulu kriptografi visual untuk citra biner. Piksel-piksel pada citra biner dapat memiliki salah satu nilai, yaitu 1 atau 0. Bernilai 1 ini menyatakan piksel yang berwarna hitam. Bernilai 0 ini untuk piksel yang berwarna putih. Seperti pada contoh citra biner yang menyatakan huruf A ini. Nah, piksel-piksel yang menyatakan hitam ini dinyatakan bernilai 1, sedangkan piksel-piksel yang berwarna putih ini dinyatakan bernilai 0. Bagaimana cara kerja kriptografi visual pada citra biner, atau bagaimana cara membagi sebuah gambar biner menjadi sejumlah share? Hal ini dilakukan dengan cara setiap piksel dibagi menjadi sejumlah subpiksel. Jadi, piksel putih di sini dibagi menjadi 2 buah subpiksel, yaitu subpiksel hitam dan putih, atau dibagi menjadi subpiksel putih dan hitam. Nah, setiap piksel muncul pada setiap share. Jadi, pada share pertama muncul subpiksel hitam dan putih. Pada share kedua, ini muncul subpiksel hitam dan putih. Nah, atau pada kemungkinan kedua, ya, putih hitam dan putih hitam. Ya. Sedangkan untuk piksel hitam, ini muncul sebagai subpiksel hitam dan putih pada share pertama, ya, dan subpiksel putih dan hitam pada share kedua. Atau menjadi subpiksel putih dan hitam pada share pertama, dan subpiksel hitam dan putih pada share kedua. Jika subpiksel dari setiap share ditumpuk, maka hasilnya piksel yang dipersepsi sebagai putih atau hitam. Jadi apabila share 1 dan share 2 ini ditumpuk, maka hasilnya dipersepsi sebagai putih, ya. Tapi putih mengandung noise, ya. Begitu juga yang ini, ya. Jika ditumpuk, ya, ini akan menghasilkan piksel yang berwarna putih, ya. Putih dalam artinya tidak putih sempurna, ya, tapi ini mengandung noise, ya. Tetapi kalau untuk piksel hitam, jika share-nya ditumpuk, ini tepat menghasilkan piksel hitam yang sempurna seperti semula, ya, atau yang ini. Ini akan menghasilkan piksel hitam yang tepat sama seperti piksel semula. Skema pembagian tadi bukan satu-satunya cara pembagian. Skema lainnya adalah dengan membagi satu piksel menjadi 4 buah subpiksel seperti ini. Jadi di sini ada 4 subpiksel, ya, putih-putih, hitam-hitam, ya, atau hitam-hitam, putih-putih, dan sebagainya. Nah, apabila untuk piksel putih, share 1 dan share 2 ditumpuk, ini menghasilkan piksel yang tidak menghasilkan putih sempurna, ya, tapi putih mengandung noise. Tetapi untuk piksel hitam, apabila share 1 dan share 2 ditumpuk, ini menghasilkan piksel yang sama persis, yaitu piksel hitam. Setiap share kita cetak pada plastik transparan. Jadi apabila ada 2 buah share, maka kita cetak pada 2 buah transparansi. Jika 2 buah share ditumpuk, maka mata manusia akan mempersepsi piksel yang terbentuk sebagai hitam atau putih. Sebagai contoh pada gambar ini, apa warna piksel yang dipersepsi oleh indera penglihatan dari penumpukan 2 buah plastik transparan ini? Ya, benar, warna hitam. Jadi subpiksel hitam ini akan menutup yang putih. Ya, hitam ini akan menutup yang putih ini, ya. Hitam ini akan menutup yang putih ini, dan hitam ini akan menutup putih ini. Sehingga ini akan menghasilkan warna hitam. Selanjutnya,
pembagian gambar menjadi n buah share kita nyatakan dalam bentuk matriks. Setiap piksel akan muncul pada n buah share. Karena setiap piksel kita bagi menjadi m buah subpiksel, maka setiap share terdiri dari m buah subpiksel yang berwarna hitam dan putih, atau bernilai 1 dan 0. Share-share itu kita nyatakan sebagai matriks S yang berukuran n baris dan m kolom, ya, atau berukuran n kali m. Nilai Sij sama dengan 1, artinya subpiksel yang kj pada baris yang ki itu berwarna hitam atau bernilai 1. Sedangkan Sij sama dengan 0, artinya subpiksel yang kj pada baris yang ki berwarna putih atau bernilai 0. Sebagai contoh, sebuah piksel dibagi menjadi 4 buah subpiksel, berarti M sama dengan 4. Dan gambar dibagi menjadi 2 buah share. Nah, untuk share yang pertama, ya, ini subpikselnya adalah putih-putih, hitam-hitam, atau dalam bentuk matriks ini 0, 0, 1, 1. Untuk share yang kedua, ini juga putih-putih, hitam-hitam, atau 0, 0, 1, 1. Sedangkan untuk piksel yang berwarna hitam, ini dibagi menjadi 2 buah share. Untuk share pertama, putih-putih, hitam-hitam, atau 0, 0, 1, 1. Ya. Untuk share yang kedua, hitam-hitam, putih-putih, atau 1, 1, 0, 0. Nah, perhatikan ya. Misalnya piksel hitam ini, ya, untuk share yang pertama, ini bagi 4 buah subpiksel. Nah, ini dinyatakan menjadi bentuknya seperti bujur sangkar seperti ini. Jadi piksel hitam ini menjadi 4 buah subpiksel yang dinyatakan sebagai subpiksel yang berukuran 2 kali 2. Nah, sedangkan untuk yang putih, nah seperti ini. Jadi, setiap baris pada matriks ini menyatakan share-share. Ya. Untuk share yang pertama, itu adalah elemen pada baris pertama ini. Share yang kedua, elemen pada baris yang kedua. Begitu seterusnya, dan share yang ke-n, ini adalah elemen pada baris yang ke-n. Pada saat dekripsi, kita melakukan penumpukan share-share. Penumpukan 2 atau lebih share dapat dipandang sebagai operasi OR. Misalkan share pertama dinyatakan dalam bentuk matriks 0, 0, 1, 1. Share yang kedua 1, 1, 0, 0. Nah, kita lakukan operasi OR untuk setiap elemen matriks. 0 di-OR-kan dengan 1, hasilnya 1. Ya, demikian untuk elemen-elemen lainnya. Nah, hasil OR-nya ini adalah 1, 1, 1, 1. Atau dalam bentuk gambar, putih-putih, hitam-hitam. Ya, ini hitam-hitam, putih-putih. Hasilnya hitam, 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 hitam. Ya, hitam ini menyatakan 1, 0 menyatakan putih. Di dalam kriptografi visual, kita mendefinisikan suatu ukuran yang dinamakan bobot Hamming atau HV. Bobot Hamming menyatakan jumlah simbol tidak nol di dalam sebuah vektor dengan m buah elemen. Jadi kalau elemen-elemen matriks ini kita nyatakan sebagai vektor, maka jumlah simbol tidak nol di dalam matriks tersebut, ini disebut dengan bobot Hamming. Level abu-abu hasil penumpukan share itu sebanding dengan HV. Dianggap hitam jika HV lebih besar atau sama dengan D. Dianggap putih jika HV lebih kecil dari D dikurang alfa M. D adalah suatu nilai ambang atau threshold yang dipilih yang terletak nilai antara 1 sampai M, sedangkan alfa adalah level kontras ya, yang nilainya positif. Kontras menyatakan perbedaan gelap dan terangnya gambar. Level kontras alfa ini dihitung dari persentase subpiksel berwarna hitam dari share. Sebagai contoh, piksel putih dan hitam ini kita bagi menjadi 2 buah subpiksel. Pada setiap share, piksel hitamnya ada 1, piksel putihnya juga 1. Jadi persentase subpiksel hitam di dalam setiap share itu adalah 50%. Berarti alfanya 0,5. Pada waktu dekripsi, piksel putih dihasilkan dari subpiksel putih dan subpiksel hitam. Sedangkan piksel hitam dihasilkan dari 2 buah subpiksel hitam tanpa ada subpiksel putih. Nah, perbedaan tersebut ya, terutama untuk yang hitam dan putih ini, itu menghasilkan kontras yang berbeda. Sehingga pandangan mata manusia menganggap setengah putih dan setengah hitam ini sebagai warna putih. Sedangkan untuk yang hitam ini memang dipandang sebagai warna hitam. Dalam implementasinya,
membagi satu piksel menjadi dua buah subpiksel itu dilakukan dengan mengextend satu piksel menjadi dua buah piksel. Ya, akibatnya ukuran share, terutama dari panjangnya, ini menjadi 2 kali ukuran gambar semula. Sekarang kita definisikan dua buah himpunan, yaitu C0 dan C1. C0 adalah himpunan yang berisi semua matriks S yang merepresentasikan piksel putih, sedangkan C1 adalah himpunan yang berisi semua matriks S yang merepresentasikan piksel hitam. Matriks-matriks yang terdapat di dalam C0 dan C1 ini merupakan permutasi kolom dari sebuah matriks. Jadi kolom-kolom matriks tersebut dipermutasikan atau urutan kolom-kolomnya dipertukarkan, ya, maka kita akan mendapatkan semua matriks hasil permutasi kolom. Tinjau kembali pembagian sebuah piksel menjadi dua buah subpiksel, masing-masing untuk share 1 dan share 2. Piksel putih dapat dibagi menjadi dua kemungkinan cara pembagiannya. Cara pembagian pertama untuk share 1, subpikselnya adalah hitam putih, share kedua hitam putih juga. Cara pembagian yang kedua untuk share 1 putih hitam dan share 2 juga putih hitam. Nah, dalam bentuk matriks, maka share 1 ini, ya, saat hitam putih ini dinyatakan sebagai baris pertama dari matriks S, yaitu 1, 0. Sedangkan untuk share kedua, ini hitam putih, dinyatakan sebagai baris kedua di dalam matriks S, yaitu 1, 0 juga. Nah, sedangkan untuk cara pembagian yang kedua, di sini putih hitam, berarti dalam matriks S-nya, ini sebagai baris pertamanya 0, 1. Baris keduanya 0, 1 ini menyatakan share yang kedua, yaitu putih hitam. Nah, untuk piksel hitam, ini juga ada dua cara pembagian. Cara pertama menjadi subpiksel hitam putih, untuk share kedua putih hitam. Nah, berarti share pertama ini hitam putih ini dinyatakan sebagai baris pertama dari matriks S, yaitu 1, 0. Dan share kedua putih hitam dinyatakan sebagai baris keduanya, 0, 1. Nah, begitu juga untuk cara kemungkinan pembagian yang kedua, ini putih hitam, berarti di baris pertama matriks S-nya 0, 1. Hitam putih, berarti pada baris kedua matriks S-nya 1, 0. Nah, dua buah matriks ini menyatakan himpunan C0. Dua buah matriks ini menyatakan himpunan C1. Jadi C0 berisi matriks 10, 10, dan 01, 01. C1 berisi matriks 10, 01, dan 01, 10. Kalau kita amati, maka matriks yang kedua diperoleh dengan cara mempermutasikan kolom-kolom matriks pertama ini, atau dengan mempertukarkan urutannya. Nah, begitu juga untuk yang ini, ya, matriks kedua ini diperoleh dengan mempermutasikan kolom-kolom matriks ini, atau dengan mempertukarkan urutannya. Skema pembagian gambar menjadi dua buah share yang dijelaskan tadi dinamakan skema 2,2. Artinya satu gambar dibagi menjadi dua buah share. Dan untuk melakukan dekripsi diperlukan kedua buah share tersebut. Algoritma enkripsi, yaitu algoritma untuk membagi gambar menjadi dua buah share, dinyatakan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, ambil sebuah piksel dari gambar. Misalkan piksel P. Jika P berwarna putih, ambil secara acak sebuah matriks S pada C0. Nah, karena C0 ini himpunan yang berisi lebih dari satu buah matriks S, maka kita pilih secara acak sebuah matriks S dari himpunan C0 ini. Jika P berwarna hitam, ambil secara acak sebuah matriks S pada himpunan C1. Misalkan piksel P yang kita ambil berwarna hitam, dan matriks S yang diambil dari C1 adalah 1, 0, 0, 1. Maka share 1 adalah baris pertama dari matriks S ini, yaitu subpiksel berwarna hitam dan putih, yaitu 1 dan 0. Sedangkan share kedua adalah pada baris keduanya, yaitu subpiksel yang berwarna putih dan hitam, atau 0 dan 1. Nah, kita ulangi langkah 2 dan 3 ini untuk piksel-piksel selanjutnya. Sampai seluruh piksel di dalam gambar itu sudah kita bagi, ya, menjadi ke dalam dua buah share. Sebagai contoh untuk skema 2,2, ini adalah himpunan C0, ini himpunan C1, itu berisi semua matriks S untuk piksel putih dan semua matriks S untuk piksel hitam.
Misalkan kita memiliki sebuah gambar yang hanya memiliki 4 buah piksel saja, yaitu piksel hitam, hitam, putih, hitam. Nah, piksel pertama akan kita bagi ke dalam 2 buah share. Karena ini adalah piksel hitam, maka kita pilih secara acak ya, salah satu matriks dari himpunan C1 ini. Nah, misalkan kita pilih matriksnya adalah yang ini, maka baris pertama matriks ini adalah 1, 0. Ini menyatakan share pertama. Jadi di sini share pertamanya adalah 1, 0 atau hitam putih. Share kedua adalah baris keduanya, 0, 1, berarti putih hitam. Kemudian untuk piksel kedua, yaitu piksel putih, berarti kita pilih dari himpunan C0 ini, matriksnya. Nah, misalkan kita pilih adalah matriks yang ini, berarti baris pertama matriksnya adalah 1, 0. Ini adalah untuk share 1. Berarti 1, 0 ini menyatakan hitam putih. Baris keduanya untuk share yang kedua, yaitu 1, 0 di sini berarti hitam putih juga. Nah, ini kita ulangi untuk piksel ketiga dan keempat. Maka kita peroleh share satunya adalah ini, share keduanya adalah ini. Yang kalau kedua share ini ditumpuk, ini akan menghasilkan gambar yang memang tidak persis sama seperti gambar semula. Ya. Di sini piksel hitamnya akan sempurna, tetapi untuk piksel putih di sini, ini akan menjadi subpiksel hitam dan putih. Ya, tetapi penglihatan kita, indera penglihatan kita masih bisa mempersepsi gambar ini. Ini skema 2,2 lainnya, tetapi di sini setiap piksel dibagi menjadi 4 buah subpiksel. Untuk piksel putih ada 6 kemungkinan cara pembagian, masing-masing untuk share pertama dan share kedua. Begitu juga untuk piksel hitam ada 6 kemungkinan cara pembagian, masing-masing untuk share pertama dan share yang kedua. Penumpukan share 1 dan share 2 untuk piksel putih ini menghasilkan tidak semuanya putih ya. Jadi ada setengahnya hitam, setengahnya putih. Tetapi penumpukan 2 buah share untuk piksel hitam ini akan menghasilkan tepat sempurna ya piksel hitam. Nah, karena ada 6 kemungkinan cara pembagian, maka ada 6 buah matriks S pada setiap himpunan C0 dan C1. Nah, perhatikan untuk yang pertama ini 0011. Berarti di sini adalah 0011. Untuk share yang kedua 0011 berarti 0011. Nah, begitu juga untuk matriks yang kedua ya. Ini adalah yang ini, matriks yang ketiga yang ini, matriks yang keempat ini dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan setiap matriks kedua, 3, 4, 5, 6 ini merupakan hasil permutasi kolom dari matriks yang pertama ini. Jadi kalau kolom-kolom matriks pertama ini dipermutasikan atau dipertukarkan urutannya, kita memperoleh 5 kemungkinan matriks yang lain. Begitu juga untuk himpunan C1. Perhatikan contoh ini. Ini adalah sebuah plain image atau secret image yang menyatakan huruf A. Kita akan membagi gambar ini menjadi 2 buah share dengan skema 2,2, tetapi setiap pixel dibagi menjadi 4 buah subpixel. Untuk pixel pertama dibagi menjadi, untuk share pertamanya adalah putih-putih, hitam-hitam, dan untuk share kedua juga putih-putih, hitam-hitam. Untuk pixel kedua dibagi menjadi untuk share pertama hitam putih, dan share kedua hitam putih. Nah, begitu juga untuk pixel selanjutnya. Nah, maka kita peroleh share pertamanya adalah seperti ini, share keduanya seperti ini. Ini merupakan random image atau citra acak. Nah, kalau kedua share ini ditumpuk, nah ini akan menghasilkan ya huruf yang memang tidak persis sama seperti huruf A, nah, tapi kalau dari kita lihat ini dari jauh ini ya, ini sudah merupakan huruf A ya. Nah, contoh lainnya seperti ini. Ini ada gambar yang tulisannya VC seperti ini. Pixel pertamanya ini ya dibagi menjadi 2 buah
share seperti ini. Ya, ini ada 4 subpixel untuk share 1 dan share 2. Nah, ketika ditumpuk, nah ini tidak menghasilkan tepat warna putih, ya, karena di sini asalnya pixel putih. Nah, di sini kalau ditumpuk kedua share-nya tidak menghasilkan putih sempurna. Nah, sedangkan untuk yang ini hitam. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kriptografi visual lainnya. Ya. Nah, ini gambar Citra Lena. Ini adalah original image-nya. Ini share 1 dan share 2-nya. Dan apabila ditumpuk, ya, ini masih memperlihatkan gambar Citra Lena. Nah, inilah referensi yang digunakan di dalam pembuatan slide dalam video ini. Termasuk juga beberapa gambar dan animasi yang diambil dari beberapa referensi yang ada di sini. Ini referensi lainnya. Nah, demikianlah materi kriptografi visual bagian pertama. Nanti kita lanjutkan pada video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar.